Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu sab'atun. Al-awwal an-niyah. Ini kita masih bahas di dalam bab tayammum. Ya, kemarin sebelumnya kita udah bahas tentang syarat sah tayammum, itu ada 8. Ya. Nah sekarang pengarang ini kita akan membahas rukun tayammum. Rukun tayammum itu ada berapa? Ada 7. Sabatun al-awwal an-niyah. Yang pertama adalah niyah. Nah itu bukan waqar'uha, wajib qar'uha, bukan qar'uha, wajib qar'uha. Itu tuh. Wajib qar'uha bi naqli turabi wa yamsahu syai'un min al-wajhi wa marad biha. Ya. Enggak. Iya benar. Dan niatnya tersebut wajib berbarengan binaqli turab, dengan memindahkan tanah. Wayam sahu syai'un min al-wajh maratibaha. Wayam sahu syai'un min al-wajh, dan terus sampai sebagiannya tersebut diusapkan ke wajah. Jadi niat itu kan harus berbarengan. Nah ini kalau niat di dalam tayammum, cara berbarengan gimana? Yaitu ketika kita mindahkan tanah, di situ kita niat. Nawaitu istibahati fardhi shalah lillahi ta'ala. Kayak gitu. Wa maratibuha salatun. Ya. Dan kedudukan niat di dalam tayammum itu ada 3 tingkatan. Ya. Jadi tingkatan niat di dalam tayammum itu ada 3 tingkatan. Nah masing-masing tingkatan tersebut itu berlaku untuk apa saja. Ya. Kayak di sini pertama, al-ula niatu istibahati fardhi shalah walau mandura aw fardhin aw fardhu tawaf al khutbah al khutbatil jum'ah. Ya. Yang pertama, kalau misalkan dia niatnya itu untuk diperbolehkan melakukan fardu salat, berarti dia boleh melakukan salat fardu seperti salat nazar atau salat fardu yang lainnya, atau juga tawaf yang wajib, itu yang bisa dia lakukan. Begitupun juga salat khutbatul Jumat, karena khutbah Jumat itu adalah hukumnya wajib. Ya kan? Salah syarat Jumat itu harus dilaksanakan 2 khutbah. Jadi kalau nggak pakai khutbah, Jumatnya nggak sah. Ya kan? Nah, ketika orang mau tayamum untuk khutbah Jumat, dia boleh. Cara tayamumnya misalkan dia niat saya tayamum untuk supaya boleh melakukan fardu sholat. Nah nanti dia boleh dipakai itu tayamum untuk khutbah Jumat. Boleh juga itu tayamum dipakai untuk melakukan sholat yang telah dinadarkan. Ya, sholat yang dinadarkan. Kayak orang misalkan kalau saya berhasil, saya mau sholat duha 4 rakaat, berarti dia wajib duha 4 rakaat. Ya, kayak gitu. Tadinya sholat duhanya sunnah, karena dia nazarkan akhirnya jadi wajib kayak gitu. Ataupun juga sholat qadha, ya boleh. Ataupun juga melakukan tawaf yang fardu. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, niatu istibahati nafli sholat, bukan nafli itu. Jadi bukan nafa itu. Nafli sholat. Yang kedua, dia niatnya bagaimana? Ketika dia niat tayamum, saya niat tayamum untuk supaya saya boleh melakukan sholat sunnah. Maka yang diperbolehkan apa? Nah itu sholat doang, sholat sunnah doang. Au nafli tawaf, atau juga sholat tawaf yang sunnah. Ya. Jadi kalau kita niat tayamumnya untuk supaya bisa melakukan sholat sunnah, maka yang diperbolehkan kita hanya untuk sholat sunnah. Habis itu tawaf sunnah dan juga sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah boleh katanya. Karena sholat jenazah itu isinya sebenarnya doa. Ya kan? Jadi kayak lugoh. Secara lugohnya as-sholat kan artinya doa. Ya kan? Cuman kalau secara syariat muhtadi atur bitakbir wa muhtadi atur bitaslim ghalifan. Kayak gitu. Nah, sholat jenazah itu sebenarnya kayak doa aja. Cuman tetap diwajibkan untuk bersuci. Nah, jadi kalau orang niatnya dia untuk sholat sunnah, ya maka dia boleh melakukan sholat sunnah, tawaf sunnah,
dan juga dia boleh melakukan untuk sholat jenazah. Itu tingkatannya gitu. Terus yang terakhir, yang ketiga, jikalau dia niat tayamum itu untuk supaya dia boleh istibahati sajdati tilawah, supaya boleh melakukan sujud tilawah, syukur atau sujud syukur, qiraatul Quran, atau dia niat tayamum itu untuk supaya bisa baca Quran, minal junub, daripada orang junub, alami dan yang lainnya, al-masal mushaf, atau untuk memegang Al-Quran, al-tamkinil halil, ataupun juga tamkinul halil. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan seorang perempuan yang habis selesai dari haidnya, kalau dia belum mandi, nggak boleh hubungan, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalkan dia nggak ada air, dia tayamum dengan niat untuk menghilangkan hadas besarnya, maka boleh. Faidan wahidan min al-martabatil ula istibah wahidan minha walau ghairu ma nawahu fastabaha ma'ahu jami'a ma fitaniya. Nah, jadi tingkatannya bagaimana? Kalau misalkan kita niat tayamumnya itu untuk melakukan sholat wajib, maka nanti yang boleh kita lakukan sholat wajib, sholat sunnah, sama baca Quran. Sholat wajib, sholat sunnah, baca Quran, atau sholat jenazah boleh. Jadi misalkan kita nih niat tayamum untuk melakukan sholat zuhur, ya kan? Nah, itu kita punya apa namanya? Kita bisa boleh gunakan satu kali tayamum tersebut untuk sholat zuhur, sholat sunnah, sama sholat jenazah, atau baca Al-Quran. Nah, kalau kita niat yang kedua, ya kan? Niat yang kedua apa? Kita niatnya hanya untuk melakukan sholat sunnah saja. Misalkan kita niat tayamum untuk supaya kita bisa sholat sunnah, untuk supaya kita bisa sholat jenazah, untuk supaya kita bisa tawaf sunnah. Maka apa yang akan yang diperbolehkan apa? Itu segala sesuatu yang di tingkatan yang ketiga boleh kita kerjakan. Berarti apa ya? Ketika sujud tilawah boleh, sujud syukur boleh, baca Quran boleh, ya kan? Kalau kita niat tayamumnya untuk supaya boleh melakukan sholat sunnah. Wa idza na'athan wa ma fi tsalitsa wa idza nawa wahidan min asaniya istibah jami'aha wa jami'a tsalitsa. Dan kalau dia niatnya yang kedua, maka dia diperbolehkan untuk melakukan segala sesuatu yang ada di tingkatan kedua dan juga tingkatan ketiga, seluruh tingkatan ketiga. Duna syai'in minal ula, tapi tidak boleh melakukan yang tingkat pertama, nggak boleh. Kalau misalkan dia niatnya untuk supaya boleh sholat sunnah, nggak bisa dia habis tayamum untuk sholat fardu, nggak bisa. Untuk khutbah Jumat, nggak bisa. Untuk tawaf fardu, nggak bisa. Nah, terus yang terakhir, kalau misalkan dia niatnya hanya untuk baca Al-Quran doang, ya kan? Itu apa yang didapatkan sama dia? Wa idza nawasyan min tsalitsa istiba'a kullaha wa tanat al-ula wa tsaniyah. Jadi hanya boleh dia untuk melakukan yang ketiga saja. Orang misalkan niat saya tayamum untuk baca Quran, ya udah baca Quran doang, sama apa sujud tilawah boleh, sujud syukur boleh. Tapi yang kedua, sholat sunnah nggak boleh, sholat jenazah nggak boleh, sholat tawaf sunnah nggak boleh. Apalagi yang pertama, sholat fardu nggak boleh, karena dia niat tayamumnya tersebut untuk baca Quran, untuk memegang Quran, untuk tamkinul halil tadi itu, ya kan? Cuma bahasa Indonesia yang tamkinul halil, ya. Jadi maksudnya supaya karena perempuan yang selesai haid, kalau dia belum mandi nggak boleh di hubungan intim, kecuali dia setelah mandi baru boleh, kayak gitu, ya kan? Nah, itu dia misalkan nggak bisa mandi, akhirnya apa? Dia tayamum habis itu baru boleh. Karena tayamum pengganti daripada mandi ada susah. Watsaniya mashul wajah. Dan yang kedua, rukun tayamum adalah mengusap wajah. Tayamum itu darbatain. Ya, tayamum itu cuma dua doang. Pertama mengusap wajah, yang kedua mengusap tangan. Mau junub, mau wudu sama. Terus yang keempat, yang ketiga rukun tayamum masul yadain ma'al mirfaqain. Mengusap kedua tangan sampai kepada si kalau muka kayak gitu.
kita ambil, kita tepok tanah, habis itu kita takfif, sunahnya takfif nih. Ya, sambil kita ini pukulin ke tanah, di situ pas kita ngangkat di nawaitu istibah di fardhu shalah. Ya kan, kita takfif, diringankan, maksudnya jangan sampai banyak nanti demongan. Nah itu diusap ke wajah, udah nggak perlu kayak orang wudu gitu ke ujung-ujung, nggak perlu, udah langsung aja diusap, udah selesai. Habis itu kita ambil lagi, diringankan lagi. Nah itu kalau yang tangan kayak yang biasa kita kasih tahu begitu caranya, ya kan, begitu tangan kiri juga begitu, dan nanti yang jempol untuk jempol kayak gitu. Nah itu sekali-sekali dari ujung jari tangan sampai siku, ya. Wa tartib, terus dianjurkan untuk tartib. Rukun yang keberapa? 5 ya? 5 apa 6? 4 ya? 2, 3, 4. Yang keempat tertib. Maksud tertib di sini apa? Pertama harus wajah dulu, ngusap wajah baru tangan. Kalau dibalik, tangan dulu baru wajah, tetap yang sah wajah. Jadi wajah dulu baru tangan. Nah, bisa dibalik. Wa turabu ta'ir alladhi lahu gubar. Terus rukun yang berikut sebenarnya ini harusnya disyarat. Harus dengan tanah yang suci dan dia memiliki debu. Tanahnya yang suci. Nggak boleh tanah yang najis. Kalau pakai tanah yang najis, yang habis kena najis, misalkan kena kencing kucing atau apa, nggak boleh dipakai. Atau kena najis yang lainnya. Jadi tanahnya harus tanah yang bersih daripada najis, yang suci. Ya, nggak boleh juga pakai tanah yang bekas dipakai tayang, karena itu namanya musta'mal, kayak gitu, ya kan? Jadi harus tanah yang suci dan dia mempunyai debu. Ya. Wagas turab, terus rukun tayamum yang keberapa? Yang keenam. Menuju kepada tanah, jangan tanah yang menuju ke kita, tapi kita harus menuju ke tanah kayak gitu. Kita menuju, bukan tanah yang menuju ke kita yang seperti kita gambarkan. Kayak misalkan orang nih di tempat ini kan angin pada lagi banyak debu di sana, ya mau tayamum, udah kita diam nunggu angin nanti pada nempel debu ke muka, nggak bisa. Kita yang menuju ke tanah, jangan tanah yang menuju ke kita. Maksudnya dipindahkan, nggak bisa kita langsung tunggu tanah. Nah kecuali misalkan kita udah kena muka nih, muka kita debu mulu nih, kita angkat, tempel keluar, baru kita balikin, itu boleh. Ya. Yeah. Tapi kalau langsung kita begini, oh niat saya tayamum, nggak bisa. Tapi kalau misalkan itu tanah udah nempel di muka kita nih, kita mau tayamum nih, wah ini muka berdebu, ya udah aja. Kita niat tayamum, ntar balikin lagi ke situ. Mana turab, terus memindahkan wal farq baina naql wal qasad wa niat an naqla tahwilu turab wa qasdu qasul masbi. Dan perbedaan antara memindahkan dan menuju artinya apa? Niat dan juga niat artinya apa? Ana naqal tahwilu turab. Kalau memindahkan itu kalau naqal artinya memindahkan tanah dari tempat itu ke wajah. Wal qasad adapun menuju tanah maksudnya apa? Qasdul masad, dia niat untuk mengusap, artinya begitu. Niat adapun niat, apa itu niat? Jadi perbedaan antara niat, nakal sama qasad. Sebenarnya kalau kita artiin bahasa Indonesia sama, ya. Niat artinya kan niat tayamum. Qasad menuju tanah itu ya untuk tayamum. Ya, masa nakal yang memindahkan. Nah, hampir nggak jauh beda, tapi kalau bahasa Arab beda. Ya. Niat itu kalimat istibah hati fardhu itu niatnya. Kalau nakal itu maksudnya memindahkan. Karena kayak tadi, kalau misalkan tanahnya doang langsung ke muka, tanah yang udah ke tanahnya sendiri yang ke muka itu nggak sah. Iya kan? Wal qasad, yang dimaksud dengan qasad adalah masak mengusap. Wa jama'a ba'dhum bi qawli tuwabun wa qasdun thumma naqlun wa niyatun. Nah, sebagian ulama ada yang bikin syairannya, yaitu rukun niat itu dikumpulkan dalam 2 bait syair. Rukun niat yang 7, yang pertama turab, tanah itu yang suci. Terus yang kedua wal qasad, yaitu qasdu turab, ya kan, menuju kepada tanah tersebut. Lalu anak lutu, anak turab,
waniyah dan juga nih ya. Jadi berapa? 4. Wa masun liwaji, ngusap untuk wajah, jadi 5. Tsumma aidi, lalu tangan, jadi berapa? 6. Murattabah 7. Tartib yang ketujuh adalah tertib. Fadhi sab'atun uddul arkan ghasadna. Nah itulah 7 rukun yang kami hitung, yang kami 7. Wasil wal akhyar fahfad li ta'atubah. Nah, kita dianjurkan untuk menghafal. Tadi sab'atul iddatul arkani muqasadna wasil fuhal akhyar fahfad li ta'atubah. Wasunanuhu katsiratun. Adapun sunah-sunahnya wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Nah itu. Jadi rukun tayamum ada 7, kita harus lihat. Yang pertama niat. Ya, niatnya tadi tuh, niatnya ada 3 tingkatan. Kalau kita niat untuk wajib berarti boleh kita melakukan wajib dan sunah-sunah. Tapi kalau kita niatnya untuk sunah doang, yang boleh cuma sunah-sunah doang. Sunah wudu, sunah sholat, sunah tawaf, kayak gitu. Baca Quran, ya, megang Quran, yang menyentuh Al-Quran, boleh. Yang ditamkin al-halil, ya kayak tadi tuh tamkin al-halil, itu boleh. Ya kan? Nah kalau kita niatnya yang ketiga untuk baca Quran doang, yang boleh cuma baca Quran, memegang Quran, tamkin al-halil, sujud syukur sama sujud tilawah. Nah, itu. Terus yang kedua rukun tayamum adalah mengusap wajah. Ya, kata Rasulullah SAW, tayamum darbatan. Tayamum itu 2 usapan. Usapan pertama untuk wajah dan usapan kedua untuk tangan. Ya. Terus yang ketiga mengusap tangan, ya, dari ujung tangan sampai sikut. Terus yang keempat adalah tertib. Jadi pertama wajah dulu, baru tangan. Terus yang kelima harus dengan tanah yang suci, ya, dan memiliki debu. Gitu, berarti keluar dari itu kalau tanahnya najis atau dia tanah najis, nggak najis tapi nggak ada debu kayak musim hujan ya, tanah blok gimana, nggak bisa kita tayamum, ya kan, tanah blok. Maka sedur turab dan kita harus menuju untuk memindahkan tanah. Nggak bisa tanahnya yang langsung ke muka kita. Kayak kita berdiam di tempat keluarnya angin, bertiupnya angin. Ya kayak di lorong atau apa, kan ada tempat suhu, ya. Terus warna kulturab memindahkan tanah,